Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita coba mengulang ya, mengulang tentang bagaimana kesiapan kita menghadapi soal-soal yang terkesan baru ya, karena memang untuk pola SNBT anak-anak sekalian ya, berulang kali saya ingin sampaikan untuk SNBT ini temanya bukan saja siapa yang pintar ya, karena bisa jadi soalnya sederhana namun butuh penalaran lebih, dan juga soalnya mungkin terkesan baru ya, karena sifatnya soalnya lebih kepada bagaimana menjadikan matematika sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi, karena diharapkan adalah bagaimana menjadikan matematika sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, maka sangat dimungkinkan, ya, sangat dimungkinkan untuk teori matematikanya itu sebenarnya sederhana, ya, sederhana. Tapi di sini nak butuh penalaran yang baik, butuh penalaran yang baik. Nggak sampailah kemudian dipaksa mengerjakannya dengan terikat rumus-rumus yang rumit, panjang-panjang, tidak. Biasanya rumusnya hanya sederhana saja, ya, hanya sifatnya yang sangat kita kenal. Namun untuk kemudian memastikan bahwasanya persamaan ini yang akan digunakan, disitulah nanti nak butuh penalarannya. Baik anak-anak sekalian, sebagai contoh misalnya, nih contoh ya, contoh bagaimana kita misalnya menghadapi soal yang terkesan baru ya, baru nih contoh nih misalnya. Nah ini ya, ya ini hanya untuk latihan belajar ya, untuk belajar misalnya. Kak Anissa Aulia, boleh baca soalnya nak? Kita hari ini santai saja. Silakan Kak Anissa. Diberikan 6 persegian disusun seperti gambar di bawah ini. Ya, Misalkan T adalah jumlah ayat dalam surah An-Naba dalam mm, Al-Quran. ya, Jika panjang ruang garis X sama dengan T cm, mm, maka mm, panjang X1, X1, X2, X3 sampai mm. X12 Y adalah Oke, ini nih soalnya, 80. ya, dan seterusnya nak ya. Baik, ini soalnya tadi ya, perpaduan. Nah, saya hadirkan konsep soal ini memang soal yang unik ya maksudnya ya. Yang intinya kita butuh penalaran saja, butuh penalaran dan sedikit pengembangan pengetahuan yang sudah ada. Nah, misalnya yang pertama, nak. Misalnya yang pertama ya. Nah, ini ada pemahaman yang sifatnya dasar, pemahaman ya, tentang makna persegi. Nah, nanti benda-benda yang diambil tuh benda-benda yang istimewa ya, persegi. Tentu kalian paham ya, persegi itu adalah segi empat. Nah, segi empat yang panjang sisinya sama, ya, segi empat, ya, sudutnya di sini siku-siku ya, panjang sisinya sama. Misalnya sisi pertama panjangnya 6, maka 6 semua, 6 semua. Nah, 6 semua, nak. Di sini juga 6, 6. Saya mau tanya, nak, apakah benar ini contoh dari sebuah persegi, nak? Halo? Ya, Ya, berarti persegi ya seperti ini, 6, 6, 6, 6. Jadi persegi itu seginya 4. Ya, persegi itu seginya 4 karena dia termasuk ke dalam segi 4. Makanya nak ya, keliling persegi ya, keliling persegi itu dinyatakan dengan pola 4 kali panjang persegi, 4 kali S. Kenapa demikian? Karena kenapa 4? Karena sisinya 4 dia.
Kenapa bisa langsung dikali? Karena memang ukurannya sama. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Bisa diubah menjadi 4 kali 6. Gitu kan. 4 kali 6-nya. Nah, jadi konsep seperti inilah yang kemudian dihantarkan sebagai wujud kalian paham atau enggak gitu nak. Maksudnya apa Pak? Maksudnya gini-gini. Maksudnya gini ya. Berarti nak, berarti ya. Kalau misalnya ini ya, perhatikan nih ruas yang saya buat dalam garis merah ini ya. Misalnya ini saya misalkan A, begitu juga X ke X1 juga A. Itu juga A ya. Demikian juga, ini harus A. X1 ke X2 juga A. Termasuk X2 ke titik yang tadi juga A. Nah, artinya apa? Artinya apa ya? Maka kalau X ke katakanlah misalnya di sini titik M ya. X ke M panjangnya A, maka panjang sisi-sisi berikutnya sisanya adalah 3A. Karena seluruhnya jadi 4A. Ya, 3A. Begitu juga kalau seandainya X3 ke X4 atau sama dengan M ke N misalnya ya. Kita misalkan panjangnya B, maka definisinya menjadi B, 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 B. Maka panjang rute yang saya buat dengan tanda merah itu menjadi 3B. Jadi ya, 3A ya, rutenya 3A tambah 3B gitu kan. Kalau yang ini misalnya C, yang ini C misalnya, maka ini 3C. 3C, kemudian ini 3D, 3E, 3F dan seterusnya. Itu mengindikasikan bahwa panjang X1, X ke X1, X2, X3, X4, X5, X6 rutenya sampai ke X12 dan diakhiri dengan Y, maka nilainya harus kelipatan 3. Harus kelipatan 3 karena dia penjumlahan dari 3A ya. 3A tambah 3B tambah 3C tambah 3D tambah 3E tambah 3F karena dia memuat 6 buah persegi. Nah, itu modal yang pertama. Modal yang kedua, ya, modal yang kedua. Tentu kalau 3A tambah 3B tambah 3C tambah 3D tambah 3E tambah 3F misalnya, kita punya sifat. Ada kesamaan pada angka 3, maka tiganya nak bisa disepak keluar. Nah, tendang dia keluar 3, maka kalikan dia dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F yang itu notabene-nya adalah panjang dari X ke Y. Nah, panjang dari X ke Y gitu kan. Maka itu setara dengan 3 kali T karena panjang X ke Y adalah T, 3T. Sebenarnya mudah ya, 3T. Dan itu menunjukkan, anak-anak kami sekalian, itu menunjukkan bahwasannya jawabannya harus merupakan bilangan kelipatan 3. Coba lihat ini juga modal ini. Nah, jawaban itu juga modal. 80 bukan kelipatan 3. Nah, ya, 80 bukan kelipatan 3. Gitu kan? Bukan. 100 bukan kelipatan 3. 120 iya kelipatan 3 karena dia adalah 3 yang dikali 40. 150 juga 3 yang dikali 50. 234 juga. Ya. Iya juga ya. Kenapa? Karena dia 3 yang dikali 78. Nah, pertanyaannya sedikit lagi, butuhlah modal surat An-Naba ya. Nah, ini karena kita dalam bulan Ramadan ya, kita mengikuti ya membaca Al-Qur'an dalam jumlah yang banyak ya, alhamdulillah. Saya mau tanya, surat An-Naba ini ada di juz berapa? Juz berapa, Anak? An-Naba? Apalagi anak pesantren pasti 30. hafal 30 ya. Berapa jumlah ayatnya?
Surat An-Naba berapa jumlah ayatnya, Nak? Kira-kira 40 ayat, 50 ayat, atau 78 ayat? 40. 40. Ya, maka jawabannya yang mana, Nak? Jawabannya yang mana? 120. Kayak gitu modal. Begitu modal. Jadi nanti bisa jawab soal dengan tadi ya, memanfaatkan modal. Dan untuk SNBT, Nak, modalnya, perlu saya sampaikan, Nak, modalnya, mungkin modalnya sesuatu yang bisa kalian dapatkan itu informasinya ya, tidak di bangku sekolah. Tapi dari bacaan kalian ya, dari pergaulan kalian, misalnya, dapatnya di sana. Nah, jadi untuk pola SNBT itu lebih penekanannya adalah bagaimana cara menjadikan ilmu sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Jadi insya Allah, Nak, secara teori ya, teori berulang kali saya sampaikan kepada kalian, SNBT itu level soalnya menurun secara teoritis. Tapi ada peningkatan yang luar biasa, pola-pola soal SNBT itu di sisi penalarannya. Menjadikan matematika sebagai ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kenapa, Nak? Karena banyak pertanyaan selama ini anak-anak bertanya, Pak, untuk apa belajar matematika? Apa manfaatnya matematika? Ya. Nah, di sini mungkin di asesmen itu lebih ditekankan tentang jawaban dari pertanyaan sederhana ini. Untuk apa matematika? Untuk diterapkan menyelesaikan masalah yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu, Nak. Kira-kira paham? Paham, Nak, kira-kira? Nah, insya Allah ya. Baik, sekarang saya akan berikan sedikit modal, Nak. Ya, saya berikan sedikit modal yang itu mudah untuk Ananda ingat. Mudah untuk kalian ingat ya, insya Allah. Tapi nanti ya, modal berharga ini, Nak, coba kalian kembangkan. Contoh misalnya, ini ada modal nih. Ya, modal. Tidak kemudian menghabiskan energi yang besar ya untuk mengingat modal ini, Nak. Insya Allah. Coba yang pertama ya. Di sekolah kita diajarkan rumus S tak hingga ya untuk deret geometri. S tak hingga dinyatakan sebagai A suku mula-mula dibagi 1 dikurang R. Di mana R itu menyatakan rasionya. Dan perlu kalian ingat ya, deret tak hingga ini hanya bisa diperuntukkan, dihitung deret tak hingga ini hanya berlaku khusus ya, berlaku khusus untuk barisan geometri dengan pola angka yang mengecil. Contohnya misalnya dari 8 ke 4, kemudian ke 2, ke 1, kemudian setengah, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Nah, jadi untuk deret ini artinya dijumlahkan. Berapakah jumlah dari 8 yang ditambah 4, ditambah 2, ditambah 1, ditambah setengah, ditambah 1/4, ditambah 1/8, dan seterusnya. Berapa nilainya? Dan biasanya ya, untuk pembelajaran di sekolah ya, solusinya adalah dengan rumus. Ya, solusinya itu, Nak, dengan rumus. Rumusnya juga mudah dihafal ya, mudah dihafal. Saya yakin rumus ini insya Allah, Nak, sudah anak-anak hafal semuanya. S tak hingga sama dengan A/1 kurang R. Nah, untuk contoh soal ini, Nak, untuk contoh soal ini misalnya kita coba bahas untuk contoh soal ini ya. Untuk contoh soal ini misalnya. Nah, untuk contoh soal ini ya, kita coba memberikan pemetaan di mana suku awalnya adalah 8 ya.
rasionya adalah perbandingan antara suku setelah dan sebelumnya, boleh 4/8, boleh 2/4, intinya rasionya setengah. Maka persamaan S tak hingga untuk deret geometri ini menjadi S tak hingga sebagai persamaan A-nya 8 dibagi 1 kurang rasionya setengah. Maka hasilnya menjadi 8 dibagi setengah alias 8 kali 2/1. Nah, diperoleh hasilnya 16. Ya, diperoleh hasilnya 16. Nah, ini dia ya. Nah, pada kesempatan kali ini nak, saya ingin menggagas ide. Ya, saya ingin menggagas sebuah ide sederhana nak, ya. Yang nantinya ide ini nanti bisa anak ingat-ingat saja, ya. Jadi untuk pola deret seperti ini nak, setengah tambah 1/4 alias 2 kuadrat ditambah 1/2 × 3 atau 8 ditambah 1/2 × 4 atau 16 tambah titik-titik-titik. Ya, titik-titik itu artinya seterusnya 1/32, 1/4 dan seterusnya. Kalian bisa kemudian menghitungnya tanpa menggunakan rumus tadi. Caranya tinggal begini nak. Yang diperhatikan tuh hanya bagian depan saja, ya, hanya bagian depan saja. Ini yang dilihat. Ya. Berapa penyebutnya nak? Penyebutnya berapa ini nak? Halo? Coba satu orang. 2. Tinggal anak kurangi penyebutnya 1. Berapa 2 kurang 1? 1. 1. Maka hasilnya 1/1 alias 1. Nah ini 1. Sehingga soal tadi ya bisa juga dihitung begini nak. Nah, karena yang di kotak hitam ini berdasarkan persamaan yang kita buat konsep tadi ya, setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 tambah 1/32 dan seterusnya nilainya 1. Nah, ini nilainya 1. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2. 2. 2 tambah 2 nak? 2 tambah 2. 4. 4 tambah 4. 8. 8 tambah 8. 16. Ya, sama hasilnya 16. Sama nih hasilnya 16 sama. Ya. Tapi keunggulan sistem ini nak, kalian bisa kemudian memotong ya sebagian pekerjaan yang nantinya lebih panjang bisa lebih ringkas ya. Sehingga kalau anak temukan pola begini nak, 1/3 tambah 1/3 kuadrat alias 9 tambah 1/3 × 3 alias 27 tambah 1/3 × 4 81 dan seterusnya. Kalian jangan lagi kerjakan ya, udah punya kesimpulan. 1/, penyebutnya berapa ini? 3, Pak. 3. Kurangi 1 nak, kurangi 1. 2 gitu ya. Jadi 1/3 tambah 1/9 tambah 1/27 tambah 1/81 tambah 1/243 dan bla 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 seterusnya, hasilnya setengah. Oh, kalau demikian ya, kesimpulannya 1/7 tambah 1/7 kuadrat tambah 1/7 × 3 tambahkan 1/7 × 4 tambahkan 1/7 × 5 dan seterusnya. Maka nilainya sudah jelas dikenal. Seper berapa nak? 7 kurang 1 berapa? 6. Nah, udah siap? Gitu. Udah selesai? 1/10 tambah 1/100 tambah 1/1000 tambah 1/10.000 tambah 1/100.000 tambah 1/1.000.000. Cukup. Sama dengan 1/9. Gitu nak. Inilah modal yang saya katakan tadi. Ini modal. Ini modal. Seperti ini modal. Modal yang nantinya kalian kembangkan ketika kalian berhadapan dengan soal yang kelihatannya lebih rumit gitu nah. Contoh misalnya ya.
Ini saya temukan sebuah soal nak ya. Ya, contoh ya. Saya yakin sekali nak ya. Kalian ini sebenarnya sudah sangat banyak belajar di sekolah. Pembelajaran di sekolah itu sudah sangat banyak, sudah sangat gamblang ya, sudah sangat cukup untuk mengerjakan soal SNBT. Cuma satu hal nak ya, pembiasaannya saja yang kemudian mungkin kita belum dapatkan. Pembiasaan. Soalnya mudah SNBT itu ya. Pembiasaan bagaimana cara mengelola modal. Sesuatu yang sudah anak pelajari itu gimana cara memanfaatkannya. Contoh misalnya, ini contoh ya. Bagaimana kalau Ananda semua dapat soal begini nak. Seperti ini soalnya. Soalnya, berapakah nilai dari penjumlahan sepertiga tambah 2/9? Nah, 2/9 ya nak. Ya. Tambah 3/27. Ya. 3/1, 3, 3/2, 9, 3/3, 27. Berarti sambungannya 3/4, 8, 1. Sambungannya lagi 3, kan 5 nih. 5/2, 4, 3. Sambungannya lagi nak 6/3/6, 7, 2, 9. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Bla, bla, bla. Dan seterusnya. Berapa nilainya? Nah, ini paling ya. Jadi kualitas SNBT itu kayak gini. Ya, kayak gini. Bagaimana kita bisa mengelola modal dengan baik. Itu aja, nak. Modalnya dikelola. Bagaimana cara mengelola modal? Saya yakinkan kalian, insya Allah nak, kalau kalian pelajari cara mengelola modal ini, soal SNB itu tuh bisa kalian jawab dengan cara mudah. Tidak perlu kemudian menambah hafalan rumus-rumus khusus, enggak. Karena soalnya sebatas dari bagaimana memanfaatkan modal untuk menyelesaikan masalah yang kalian dapatkan. Gitu aja, nak. Jadi modalnya apa, Pak? Nah, misalnya gini modalnya ya. Coba Ananda lihat nih modalnya ya. Hanya modalnya tadi ya, melihat kesederhanaannya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Tetap ya. Tapi kalau 2/9, 2/9, saya buat modalnya menjadi 1/9 tambah 1/9. Bukankah 2/9 itu sama nilainya dengan 1/9 tambah 1/9, nak? Sama apa enggak, nak? 1/9, 1/9 tambah 1/9 jadi 2/9. Sama apa enggak? Sama. Sama. Nah, cara itu modalnya diteruskan ke sebelahnya. Berarti kalau 3/27 berarti 1/27-nya diulangi berapa kali? 3 kali. Masya Allah, bagus. 3 kali. Itulah modal. Berarti 4/81-nya bisa kita ubah menjadi 1/81 yang dijumlahkan sebanyak berapa kali? 4 kali. 1/81 tambah 1/81 tambah 1/81 tambah 1/81 dilanjutkan dengan 1/243 diulang 5 kali. 1/729 diulang 6 kali dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Pak, enggak tambah ribet itu, Pak. Enggak. Kalau anak lihat tadi modal, anak melihat modal. Ya, kalau lihat modal, insya Allah nggak rumit. Nah, kalau lihat modalnya, insya Allah nggak rumit. Nah, gimana lagi nih? Siapa bisa bantu? Apalagi yang bisa dilihat kalau udah kayak gini? Silakan, nak. Apalagi yang anak bisa lihat kalau sudah seperti ini? Silakan.
Ayo, silakan. Nah, saya memang nak pokoknya kan kesempatan kali ini sebenarnya kan adalah kesempatan untuk saya ya bisa memperkenalkan ide kepada kalian ya. Ya, saya hanya kejar itu saja nak. Ya, saya hanya kejar nak bagaimana saya mengenalkan ide. Itu saja. Baik, idenya begini nak, idenya begini. Ya, idenya begini ya. Idenya sepertiga tambah sepersembilan tambah seperdua tujuh tambah seperlapan satu tambah seperdua empat tiga itu kita pisah. Sepertiga tambah sepersembilan gitu kan. Tambah seperdua tujuh. Tuh, kecil jadinya. Sepertiga tambah sepersembilan tambah seperdua tujuh tambah seperlapan satu tambah bla bla bla. Bukankah itu sudah kita dapatkan dengan konsepnya jadinya setengah? Betul Pak nggak? Betul nak? Betul. Betul. Ya itu dia setengah. Terus gimana lagi? Gimana lagi nak? Terus gimana lagi? Ayo gimana lagi? Silakan nak. Gimana lagi? Ayo. Bagaimana cara menggunakan modalnya? Silakan. Silakan, silakan. Oke lah, misalnya saya lagi nak ya, saya lagi ya. Nah, sekarang yang belum ya, yang belum ini nak, sepersembilannya satu, yang belum ya. Seperdua puluh tujuhnya dua, seperlapan satunya ada tiga. Berarti nanti seperdua empat tiganya ada empat. Sepertujuh dua sembilannya ada lima. Kan itu yang belum kan? Oke, saya tulis ya. Saya tulis nah ya. Saya tulis. Yang belum kan sepersembilan gitu kan? Sepersembilan tambah ada tambahnya nak ya. Sepersembilan tambah 2/27 tambah 3/81 gitu kan? Tambah 4/243 tambah 5/729 dan seterusnya. Ah, ini yang belum. Ini yang belum gitu kan? Inilah yang namanya nak bagaimana pengembangan modal ya. Pengembangan modal. Nah, sekarang andai soalannya sepertiga tambah 2/9 tambah 3/27 tambah 4/81 tambah 5/243 tambah 6/729 dan seterusnya. Andai saya misalkan dengan modal M misalnya. Ini M nak. Ini saya misalkan M. M nggak tahu berapa M gitu kan. Maka bisa tidak kalian melihat nak? Nah, bisa nggak kalian melihat bahwanya sepersembilan 2/27 itu mirip. Kalau
kita keluarkan sepertiganya keluar. Berarti kalau sepertiga keluar, maka 1/9 jadi tinggal sepertiga. 2/27 jadi tinggal 2/9. 3/81 jadi tinggal 3/27. 4/243 jadi tinggal 4/81. 5/729 menjadi 5/243 dan seterusnya, gitu kan? Dan inilah yang kemudian menjadi permisalan kita tadi, M gitu nak. Jadi M dia. Jadi M. Sehingga jadinya apa? Sehingga ya kita gabungkan. Nah, kita gabungkan ya. Antara 1/3 tambah 1/9 tambah 1/27 yang awal tadi nilainya setengah. Setengah ditambah yang belum dijumlahkan 1/3. Sementara 1/3 tambah 29 dan seterusnya kita misalkan sebagai M. M. 1/3 M. Hasilnya sama dengan M. Itulah modal. Nah, itulah modalnya. Sehingga persamaannya menjadi 1/3 M. Kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 1/3 M. Maka M kurang 1/3 M sama dengan setengah. Pak, dari mana kok min 1/3 M ini? Pindahkan ini. Nah, M kurang 1/3 M jadi 2/3 M. 2/3 M sama dengan setengah. 2/3 M sama dengan setengah. Maka kalau kita pindahkan kali jadi bagi, kesimpulannya apa? Maka M menjadi setengah dari dibalik. 2 menjadi bagi, 3 jadi kali. Maka hasilnya di 3/4. Maka nilai M-nya atau jawaban dari 1/3 tambah 2/9 tambah 3/27 sampai akhirnya menjadi M. Dan M itu nilainya 3/4. Ya nak, 3/4. Sehingga lain kali untuk soal yang nadanya seperti ini, saya nggak segan-segan bilang kalian ya, modal itu penting nak. Ternyata tadi kayak SNBT tadi nak, ternyata modal itu bisa dikerjakan sederhana kalau mau memperhatikan. Ternyata nak soal ini ya bisa kita selesaikan dalam waktu 2 detik saja. 2 detik saja selesai. Fokus ya, fokus. Lihatlah nilai di depannya nih. Nah, angka berapa tuh nak? Halo, angka berapa? 1/3. 2/3. Maka kalau dimulai dengan 1/3, maka 3-nya naikkan ke atas. Bagi, tinggal pembilang dan penyebutnya dijumlahkan. 1 tambah 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Maka hasilnya 3/4. Sudah selesai gitu. Nah. Tapi tentu ya, cara trik seperti ini nggak boleh saya ajarkan di awal. Tapi tugas saya nak membangunkan kalian bahwasanya sebenarnya soal yang dihadirkan itu walaupun kelihatannya susah, intinya mudah. Soalnya sederhana. Tapi tadi ya mau tidak mau kesederhanaan ini dimulai dari bagaimana kalian mau berpikir dengan cara yang sederhana pula. Selagi kalian tidak melihat pola ini dengan cara yang sederhana, maka selamanya nak matematika yang nanti di STM itu kan menjadi soal yang menjadi terbebani untuk kalian. Tapi akan menjadi mudah kalau kalian mudahkan cara melihat soalnya. Insya Allah nak soalnya kualitasnya sederhana. Ya, cuma memang bagusnya di sini ya. Melahirkan tentang ide-ide baru ya. Bagaimana cara berpikir yang sederhana nak. Nah, mungkin ini yang bisa saya tambahkan di hari ini ya, insya Allah. Insya Allah kita nanti akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Saya berharap sekali anak-anak saya yang belajar ini ya, terus kemudian memahami tentang pentingnya memanfaatkan ilmu sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi ya. Baik, mungkin ini pengantarnya nak. Sekali lagi ya, saya sampaikan belajar yang giat ya.
Coba kemudian sederhanakan masalah, insya Allah nak kalian bakal mendapatkan hikmah yang besar ya tentang manfaat ilmu dan kemudian bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan yang lebih nyata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 jam lagi nak.